Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Agil Tutorial Review. Kali ini tidak akan bikin tutorial masalah tentang perbaikan. Kali ini hanya ingin mereview sebuah sepeda listrik dari Winfly dengan 3 tipe yang berbeda ya. Nah, ini dari Winfly seri M60 ya, seperti ini dia M60. Kemudian ini dari Winfly D60, dan yang terakhir ini Winfly D75 D7S ya. Ini dari harga dan fungsinya berbeda-beda ya. Kita akan coba review satu persatu ya, kekurangan dan kelebihannya. Baik, kita akan ulas satu persatu ya. Kita mulai dari D7 dulu. Nah, dari D7 ini dia mulai dari apa ya? Dari mana dulu ini ya? Kita dari depan aja dulu ya. Ini beli sudah hampir setahun ya. Hampir setahun dengan lampu yang bulat ya, dan juga dikasih keranjang. Terus sen dia keluar ya. Kemudian ini masih sama semuanya, dan LED juga dia kilometer juga tidak beda jauh ya. Terus dia masih pakai lah kuncinya jebloon lah, kita mengganti. Dan ini dari D60 ya, seri D60. Dia sudah modis ya, sudah model sekarang. Dia depannya seperti motor Beat ya. Beat dari suspensi sama pada sepeda listrik pada umumnya, cuma dia baterai masih di kaki ya, masih di kaki, di bawah kaki ya baterainya. Cuma charger juga dia masih ini sama seperti umumnya. Cuma dia kelebihannya di dalam jok ini ada bagasi ya, ada bagasi, terus ada pegangan ya. Shock breaker belakang sama ya, secara keseluruhan sama. Terus dari watt dia 500 ya, 500 watt. Yang dari D60 ini dia 500 watt. Nah, ini bisa dilihat ya, ini 500 watt, 48 volt. Dia pakai sekadar tengah. Kalau yang D7 dia kayak sepeda zaman dulu ya, masih yang itu tuh beli udah hampir setahun, dan ini bareng ya belinya. Nah, yang D60 dia joknya empuk ya, lumayan joknya empuk, ada pegangannya. Dan di sini dia menggunakan kontak jasa sama remote ya. Kita coba nyalakan ya. Oke, seperti itu kurang lebihnya, masih sama seperti kilometer yang sekarang ya. Kalau itu agak nyaman juga, keluar pertama itu ya, sudah jarang dipakai. Dan ini yang terbaru ya, yang model Beat. Nah, seperti itu, secara kilometernya juga kayak gini. Terus kelebihannya itu ya, baik. Ini kekurangan dan kelebihan dari D7 ya. Kita ulas dari D7 dulu. Dia kalau dari D7 kita ngomongin masalah kelebihannya dulu ya. Ini kelebihannya dia sudah ada keranjang ya,
sudah ada keranjang, dan juga dia kelebihannya tentunya murah ya, murah, dan juga cocok buat anak-anak kecil ya. Nah, mungkin masalah kelebihan yang lain kita coba lihat di wattnya ya, berapa ya. Kita coba lihat, dia di 500 watt ya, dia di 500 watt nih, sini nih, di 500 watt. Dia kelebihannya juga ada step buat pijakan kaki. Terus ada bagasi depan sama gantungan barang. Selebihnya mungkin sama ya. Lihat depan belakangnya. Oke. Ada goesan di sini juga ya, pedal step goesan. Terus masalah suspensi juga ini sama aja ya. Splitter shock depannya ini sama aja kayak biasanya. Oke, mungkin itu aja ya kelebihannya dia. Dan sekarang kita ulas kekurangannya. Kekurangan dari D7 ini, dia masih menggunakan standar belakangnya, bukan di tengah yang kayak sekarang. Dia masih di belakang kayak sepeda. Terus akinya juga masih di bawah ya, dan juga joknya juga masih seperti sepeda, seperti itu ya. Tidak ada pegangan buat anak-anak, cuma sandaran memang masih ada sama umumnya ya. Nah, mungkin ini sampai di sini masalah kekurangan dan kelebihan dari Winpy D7 ya. Sekarang kita ke D60. D60 ini termasuk model terbaru ya, yang sudah kayak motorsport ya. Yang D60 ya. Yang D60 dia depannya seperti Beat. Nah, itu kelebihannya ya. Juga mempunyai visor yang agak gede ya, agak lebar. Kemudian masalah pelek sama ya, sama D7, dia masih pakai trombol, semuanya masih pakai trombol, suspensi sama. Dan juga dia kelebihannya di jok kali ya, di bagasi. Dia di bawah jok ini sudah ada bagasinya ya, buat menaruh barang sesuatu. Pak, ini lumayan dalam nih. Ada musik box, powerbank, lampu, speaker ya, udah muat ini semua. Lumayan ini dalam. Cuma dia kekurangannya tidak bisa dikunci ya. Dan juga di sini ada pegangan buat anak-anak, juga ada sandaran. Splitter masih sama, pakai rem trombol juga. Cuma dia kelebihannya sudah menggunakan skandar tengah ya, skandar 2 tengah, sudah kayak motor ya. Nah, dia di watt motornya ini sama ya, 500 watt. Cuma bedanya dengan D7 sama, dia empuk ya. Cuma joknya ini kayak sepeda. Kayak sepeda. Dan yang D60 dia tidak mempunyai step kaki ya. Tidak ada step kakinya. Tidak ada step kakinya ya. Cuma secara model ini udah mantap lah, udah oke. Yang D60 ini sudah kayak Beat, lampunya juga udah kuat ini. Kita akan coba nyalakan.
dia menggunakan remote. Oke, ya seperti itu ya, kurang lebihnya masih sama. Dan juga di setiap semua sepeda listrik ini yang namanya indikator baterai bar ini tidak begitu akurat ya. Kalau buat perjalanan jauh atau kemana, terkadang di sini full ternyata tidak sampai ke tujuan ya, karena tidak begitu akurat. Alangkah lebih baiknya bisa ditambahkan dengan Supnova atau cek apa itu namanya, modul Supnova ya, buat mengecek aki ya, kapasiti aki. Nah, baik, masalah stang dan perlengkapan juga masih sama ya, yang seperti D7 ya, hampir semuanya sama. Cuma perbedaannya dia ada di standar 2 atau standar tengah ya, cuma dia masih di belakang. Dan juga dia mempunyai step, dia tidak. Dia mempunyai keranjang, dia tidak. Nah, cuma dia tidak mempunyai bagasi, dia punya. Nah, dia tidak mempunyai pegangan, dia punya. Ya, berarti ada semua kekurangan dan kelebihannya. Kalau masalah motor sama-sama 500 watt. Baik, kita kembali ke M60 ya, ini yang terbaru lagi. M60 ini dia kalau mengenai harga lebih tinggi ya, dari situ kita mulai rendah naik. Nah, dan ini M60 ya yang terbaru. Ini maaf, ini bukan jok bawaannya, ini jok tambahan. Oh itu sebenarnya. Nah seperti itu ya. Dia lampunya berbeda sama yang D60. Kalau yang D70 yang M60 seperti itu bulat, kalau D60 seperti Beat, D7 bulat ya, berbeda ya. Terus cara lampu sen dia gede ya, kalau yang D60 seperti kayak Beat, kalau ini kecil sini. Terus secara warna sama, dan juga secara visor yang M60 ini sedikit lebih kecil. Kalau perlengkapan yang lain ya sama, dispenser sama, pelek cuma beda di model ya, dia agak lebar, kalau ini agak melengkung, sama seperti yang D7 tuh ya, yang D60 ini. Kalau ini sudah berbeda. Terus ininya trombolnya juga agak gede dia piringnya, kalau ini kecil. Suspensi splaker depan dia sama, masih sama. Kemudian dia tidak mempunyai step sama seperti D60. Kalau D7 punya stepnya itu ya, kalau D60 tidak punya, M60 juga tidak punya ya. Kalau bagasi depan sama-sama mempunyai, sama semua. Kemudian masalah jok ya, joknya itu berbeda-beda ya. Itu yang D7, D60 dengan M60 dia lebih gede dibanding D7 D60. Sama empuk, aman, agak tebal dia kalau yang D60 M60 sorry. Kalau yang D60 dia empuknya empuk bener ini. Nah, terus di bodi bagian belakang yang D60 sandarannya itu agak sedikit kecil, dan juga joknya juga sedikit kecil ya. Yang ini agak sedikit lebar, joknya juga sedikit tebal. Cuma bedanya dia tidak mempunyai pegangan di tengah ya. Kalau itu ada, cuma dia pegangannya di samping dua ya. Kemudian secara charger dia dari samping ya, ini dari samping sini, bukan dari tengah. Kemudian splaker sama ya,
Dan step ini dapat modifan ya, dapat nambahin karena dia di sini agak terlalu kecil ya. Jadi kita bikinin di sini, manfaatin, kita kasih step ya, kiri kanannya tuh lebih enak. Kemudian di sini dia tidak mempunyai bagasi. Kalau yang D60 ya ada bagasinya. Nah, karena di sini tidak ada. Kenapa? Karena dia buat menaruh aki. Akinya bukan di sini ya, bukan di bawah, tapi sudah di bawah jok. Nah, mengenai wattnya ini berapa ini? Dia sudah 600 watt ya, kalau 600 watt. 600 watt. Terus masalah kontak dia sudah NVC ya, NVC udah pakai kartu. Nah, itu seperti itu ya, kita matiin kembali. Kalau masalah fitur hampir sama semua ya. Mungkin sampai di sini saja review 3 unit motor dari produk yang sama, cuma berbeda tipe ya. Silakan bagi rekan-rekan yang mau membeli dan sesuai kekurangan dan kelebihannya. Ada D7, D60 dan M60 masing-masing mempunyai kekurangan dan kelebihannya masing-masing ya. Kalau saya sih nyaranin lebih worth it yang M60 ya. Baik, sampai di sini saja, semoga bermanfaat. Silahkan dipilih sesuai seleranya masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.